Tak semua istri itu datang untuk disayangi, ada yang datang untuk diuji sejauh mana dia sanggup bertahan dalam keluarga yang tak pernah menerima kehadirannya. Namanya Alia, seorang wanita biasa, sederhana, dan penuh hormat. Sejak pertama kali menjejak kaki ke rumah mertuanya, dia tahu dirinya bukan pilihan, bukan menantu idaman yang mertua inginkan. Tapi dia coba juga bertahan demi lelaki yang kini sah menjadi suaminya. Setiap kali pulang ke kampung, dia akan bangun pagi awal, masuk ke dapur seolah-olah itu sudah menjadi tanggung jawabnya. Sebelum saya melanjutkan cerita ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Basuh beras, siang ikan, kupas bawang, dan hidang makanan untuk seluruh keluarga. Tangannya tak pernah berhenti, badannya penat, tapi bibirnya tetap senyum. Hatinya berkata, ini keluarga suamiku, aku harus hormat. Tapi yang lain, menantu pilihan mertua namanya Syira. Cantik, bergaya, selalu bersolek, walau di rumah. Bila sampai di kampung, dia terus duduk di ruang tamu, pegang telepon bimbit, ketawa kecil sambil bermain media sosial. Tak pernah disuruh apa-apa. Bila makanan siap, dialah yang dijemput dulu ke meja makan. Bila letih, dialah yang disuruh berehat. Sedangkan Alia disuruh itu ini tanpa henti. Bila masakan kurang garam, dia dimarah. Bila lantai tak bersih, dia disindir. Apapun yang dibuat, semuanya salah di mata ibu mertua. Tiada satu pun yang sempurna, ibaratnya dia cuma orang luar, bukan menantu tapi pembantu. Kau nih Alia, coba tengok si Ratu, tak banyak cakap, tak banyak berkira. Elok je duduk diam, tak macam kau yang kalang kabut tapi tak menjadi. Kata-kata mertua itu terngiang-ngiang di telinganya. Alia tunduk. Air matanya jatuh, tapi dia cepat-cepat sapu. Dia tak mau nampak lemah, tapi hatinya remuk. Yang lebih menyakitkan, suaminya hanya diam, tak pernah membelanya, tidak pernah berkata, "Ibu, jangan bandingkan, istriku sudah cukup terbaik." Tidak pernah, dia hanya memandang seolah-olah tiada apa yang berlaku. Bila Alia mengadu, suaminya hanya berkata, "Sabarlah, biasalah tuh, ibu memang macam tuh, jangan diambil hati." Tapi sampai bila sabar itu harus terus dipaksa? Sampai bila kesakitan hati perlu dipendam seorang diri? Tahun demi tahun berlalu, setiap kali musim raya, setiap kali balik kampung, ceritanya tetap sama. Alia yang sibuk di dapur, Syira yang duduk manja di ruang tamu, Alia yang dijeling Syira yang dipuji. Sampai satu hari ketika Alia sedang menyiang ikan di dapur, tangannya terluka, darah menitis ke lantai tapi tidak ada seorang pun yang peduli. Mertua hanya berkata, "Ih, kau nih tak tahu hati-hati ke, menyusahkan je." Alia bangun, dia pandang ibu mertuanya, dia tak berkata apa-apa, tapi matanya sudah tidak bersinar seperti dulu. Pandangannya penuh luka, bibirnya tak mampu lagi tersenyum. Hari itu untuk pertama kalinya Alia tidak siapkan makan malam. Dia masuk bilik dan dia menangis sepuasnya. Bukan karena luka di tangan, tapi karena luka di hati yang tak pernah sembuh. Dan malam itu juga dia memandang wajah suaminya dan berkata perlahan, "Abang, kalau abang tak boleh jadi pelindungku, izinkan aku melindungi diriku sendiri. Aku sudah terlalu letih untuk terus dianggap tak ada nilai dalam keluarga abang." Suaminya terdiam. Mungkin saat itu baru dia sadar bahwa wanita yang dia biarkan disakiti selama ini sudah hampir hilang seluruh kekuatannya. Alia akhirnya membuat keputusan untuk berjauh sementara waktu. Bukan karena benci, tapi karena mau menjaga kewarasan hatinya. Dia perlukan ruang untuk sembuh. Dia tahu jika dia terus bertahan dalam keluarga yang tak pernah menghargai, dia akan hilang dirinya sendiri. Dan suaminya barulah dia mulai sadar, istrinya yang diam bukan bermakna dia tak terluka. Istrinya yang sabar bukan bermakna dia tak punya batas. Dan bila istri itu pergi, barulah semua kehilangan terasa. Jangan tunggu seseorang itu pergi baru kau sadar nilainya. Karena bila dia sudah tiada, yang tinggal cuma kenangan dan penyesalan. Jangan tunggu seseorang itu pergi baru kau sadar betapa besar nilainya dalam hidupmu.
Karena selagi dia masih ada, kita sering terlupa. Kita jarang hargai, kita tak peduli, kita anggap kehadirannya itu biasa. Padahal dia yang selalu diam itu yang tak pernah minta apa-apa, yang tetap ada walau tak dihargai, sedang menahan luka yang tak kita lihat. Kita sibuk menoleh keluar sampai terlupa ada seseorang di dalam rumah kita sendiri yang sudah terlalu banyak berkorban untuk bahagia orang lain, tapi tak pernah merasa bahagia untuk dirinya sendiri. Dan bila dia akhirnya pergi, bukan karena dia tak sayang, tapi karena dia sudah terlalu letih, letih menunggu dihargai, letih berharap difahami. Waktu itu yang tinggal hanya rasa bersalah yang menghantui setiap kenangan. Dan yang paling menyakitkan bukan karena dia sudah tiada, tapi karena kita tak pernah benar-benar menghargainya saat dia masih ada. Jangan tunggu dia hilang baru kau belajar menghargai, karena sesalan yang datang kemudian tak akan mengubah apa-apa.